Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yafulu atau apa itu deh? Fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasara yansur nasron wa mansaron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun sona yasunu saunan wa masonan fahuwa soinun wa dzaka masunun sun la tasun masonun masonun miswanun wazayazu wazwan wa mauzan fahuwa ghazin wa dzaka mamzurun uzuk la tamzuk mauzan mauzan mizan amala ya'muru amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun ni'malun fa'ala yaf'in Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini lu cek. Kalau yang benar ya biar gak anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, tadi udah habis baca Al-Waqiah Tabarok, dilanjutkan dengan Ratib. Sekarang kita langsung ke pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah. Kalau kitab kalian halaman 46 ya. Oke, kalau sekarang saya halaman 180. Walakin yang bagi itu ya. Walakin yang bagi liqari'il Qur'ani ay ya'rifa lil Qur'ani haqqah. Wa ma yajibu lahu minal ihtirami wat ta'zim wa ma yata'ayyanu 'alaihi minal akhdhi bihi wal 'amali bima fihi. Walakin yang bagi dan tetapinya seyogianya liqari'il Qur'ani bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, ini adab kaitannya orang yang mau membaca Al-Qur'an. Apa yang bagi ayya'rifa, apa bahwasanya mengetahui siapa qari'ul Qur'an haqqahu pada haknya Al-Qur'an. Wama dan pada perkara yajibu yang wajib lahu apa ma lahu bagi qari'il Qur'an bayannya ma minal ihtirami nyatanya dari hormat kepada Al-Qur'an wa ta'zimi dan mengagungkan kepada Al-Qur'an. Wa ma dan perkara ya ta'ayyanu yang nyata apa ma alaihi atas qari'il Qur'an minal akhdhi nyatanya dari mengambil bihi dengan Al-Qur'an wal amali dan mengamalkan bima dengan ajaran fihi yang ada dalam Al-Qur'an. Maksudnya walakin yang bagi liqari'il Qur'an ay ya'rifa lil Qur'ani haqqah. Seyogianya bagi orang yang membaca Al-Qur'an itu harus mengetahui haknya Al-Quran. Nah, kita
Quran ini kalamullah, kitab suci. Kita baca. Tata cara membaca Al-Quran ya kudu bener. Cara mengambilnya juga bener, ya harus dihormati. Kok megang Al-Quran? Ya kan memang harus suci, harus punya air bu. Kalau membacanya mungkin nggak apa-apa. Dalam arti nggak apa-apa kita membaca, umpamanya udah kayak tahlil itu kan ada bacaan Al-Quran. Nah itu nggak wudhu pun nggak masalah. Tapi kalau sampai kita memegang Al-Quran kan udah jelas. Adabnya membaca Al-Quran ya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah itu diantara hak-hak dan adab-adab Al-Quran dan kaitannya menghormati Al-Quran. Wama arsada ilaihi, wama dan segala hal arsada yang memberi petunjuk, apa ma ilaihi kepada qari'il Quran min jamilil ausofi, dari bagusnya sifat-sifat, wa karimil akhlaqi dan mulianya akhlak-akhlak, wa salihil a'mali dan bagusnya semua amal. Maksudnya termasuk yang perlu diperhatikan kaitannya haknya Al-Quran adalah apa yang diarahkan, apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran kepada orang yang membacanya. Di antaranya adalah mempunyai sifat-sifat yang mulia. Sifat yang mulia itu apa? Alah kemana? Ayo sini, duduk sini. Oh, saatmu balik. Aduh, gila. Aduh, Masya Allah. Apa ya? Udah berani nih tadi. Salah biarin, keren. Masya Allah. Lah berani itu mentalnya. Alanya kalah. Lah ya kan? Masya Allah, keren lah. Termasuk wa karimil akhlak. Akhlaknya baca Quran, akhlaknya yang benar. Nggak boleh males. Makanya tadi saya tegur keras. Adzan, masa yang adzan Pak Sutamar, Andre ngapain? Ya jangan bapak lah. Kan gitu. Jadi sebelum waktu ya usahakan santri ini ya melek ya bangun. Kan gitu. Sebelum waktu datang ya memang kita harus mempersiapkan diri, itu namanya istiqdad. Bersiap-siap kaitannya menyambut waktu-waktu sholat. Jangan udah azan baru wudhu, salah. Untuk ini diperhatikan semuanya nih, al juga termasuknya semuanya, boko juga. Jadi sebelum azan minimal 10 menit sebelumnya kalian ini udah ambil air wudhu, udah duduk itikaf di musola sambil membaca Al-Quran atau sambil terus. Nah itu kaitannya karimil akhlak, jamilil ausaf, solihil amal. Wahada wa in kana matluban min amatil muslimin fahuwa ala qari'il qur'ani aujabu wa akadu. Wahada dan bermula ini jamilil ausaf, sifat-sifat yang baik, termasuk karimil akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, wasolihil a'mal dan solehnya amal. Wa in kana matluban dan sekalipun, nah innya goyah itu. Wa in kana dan sekalipun ada apa hadza, ada itu matluban dituntut min amatil muslimin dari semua, dari umumnya kaum muslimin, fahuwa maka bermula hadza ala qari'il qur'ani, atas orang yang membaca Al-Quran, aujabu itu lebih wajib, wa akadu dan lebih kuat. Wahua dan bermula hadza, isinya hadza itu ma arsada ilaihi min jamilil ausaf itu ajdaru itu lebih patut, lebih layak, wa aula dan lebih utama, li fadlihi karena keutamaan Al-Quran, wa fadlima dan li fadlihi karena keutamaannya qari'il Quran gitu. Wa fadlima dan keutamaannya perkara ma'ahu yang
beserta qari'il Quran min kitabillahi, nyatanya dari kitab Allah, wa bayyinatihi, tahu bayyinat kan, wa bayyinatim minal, dalam surah Al-Baqarah itu loh, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda, tutup kalau nguap gini doang ditutup, mau anggap ntar depannya kesedot bagaimana ya. Bayyinat itu penjelas, wa bayyinatihi, dan penjelasan Al-Quran, wa hujajihi, dan argumen Al-Quran. Udah segitu dulu. Tadi disebutkan kaitannya orang yang membaca Al-Quran itu harus sifatnya yang baik, akhlaknya yang mulia, kemudian amalnya kayak kudu soleh. Itu semua adalah dituntut untuk seluruh kaum muslimin, kan gitu. Namun itu semua, akhlak yang mulia, sifat yang baik, amal yang baik, itu semua terhadap orang yang membaca Al-Quran. Santri itu baca Quran bukan? Santri itu bagian dari qari'il Quran, orang yang deres mempelajari membaca Al-Quran. Ya sedang belajar, baik belajar membaca, baik belajar tafsir, kaitannya isi dan kandungan Al-Quran. Itu adalah aujabu wa akadu, lebih wajib dan lebih harus. Bapak-bapak semua ini yang ikut, ya kan malam minggu ngaji di bawah Ustaz Zainal, lah ya kan juga termasuk namanya juga qari'il Quran. Maka kaitannya itu semua harus diimbangi dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, ibaratnya begitu gampangnya, terjemahan bebasnya. Alasannya wa huwa bi li fadlihi wa fadlima ma'ahu min kitabillah. Kenapa kok sampai disuruh begitu? Pertama karena qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran itu mempunyai keutamaan, mempunyai nilai plus, mempunyai nilai tambah. Dan yang keduanya, ia sedang memegang, mendapat amanah berupa membaca Al-Quran. Sementara Al-Quran itu adalah terdapat penjelas-penjelas, terdapat hujah-hujah yang kaitannya mengarahkan kehidupan kita. Maka penting sekali. Oke, kita lanjut. Qala Umaru radhiyallahu an, telah berkata siapa Umar, ini namanya atharus sahabah. Kaitannya perkataan Sayyidina Umar, ya ma'syarul qurra'i, hai rombongan orang-orang yang membaca Al-Quran, irfa'u ru'usakum, angkatlah kalian semua, ru'usakum, pada kepala-kepala kalian semua, faqad wadhaha, maka betul-betul telah nyata. Kalau bahasa Jawanya pertelo, ngerti pertelo gak? Ya nyata itu. Ntar sangkanya pertelo singkong lagi, telo itu mah. Nah, iya kan? Pertelo itu nyata. Faqad wadhaha, maka betul-betul telah nyata lakum, bagi kalian semua, apa at-thariqu, jalan, yaitu jalan menuju Allah. Al-Quran ini kan jalan supaya kita makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah, termasuk kenal kepada sesama manusia, sesama makhluk, bahkan sesama alam. Maksudnya sesama manusia bagaimana? Ya kaitannya hablum minan nas. Nah, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk membangun hablum minallah. Maka kata Sayyidina Umar, irfa'u ru'usakum faqad wadhaha lakumut thariq. Angkat kepalamu dalam arti untuk konsentrasi, siap menerima apa-apa yang ada pada Al-Quran. Lah ngantuk ono siapa? Tasya ngantuk sak. Matanya begini-begini. Ya. Jalan udah jelas. Oh, itu lagunya siapa yang anu? Jalan teramat. Iwan Fals sama siapa? Berlabuh
Gimana itu? Ya kan, jalan amat teramat. Begitu dah pokoknya. Lah iya. Maka kita juga sama seperti itu. Nah, yang berikutnya kata Sayyidina Umar, fastabikul khairati. Fastabiku, maka berlomba-lombalah siapa kalian semua, al khairati, pada semua kebajikan. Bukan fastabikul khairat, berlomba-lomba untuk memperebutkan masjid al khairat. Nah, itu mah kacau ya. Maksudnya apa? Dalam Al-Quran banyak sekali panduan, arahan untuk berbuat baik. Kan gitu, untuk amal soleh. Maka kesempatan yang Allah berikan melalui pengajian kaitannya pemahaman, pengkajian. Kan di samping pengajian kan pengkajian itu kan nanti diamalkan. Nah, itu kan kaitannya fastabikul khairat, berlomba-lomba untuk menuju kebajikan. Lah Quran dibaca, jangankan paham, enggak paham sekalipun itu masih mendapatkan pahala. Kan kemarin dibahas begitu. Maka jangan sampai waktu yang diberikan kepada Allah disia-siakan. Kalau yang kemarin udahlah, oke lah kemarin, kan gitu. Nah, mulai sekarang kan harus ada perbaikan diri supaya hidup kita lebih berkualitas, hidup kita benar-benar ada manfaat baik untuk diri kita, untuk keluarga ataupun untuk orang lain. Yang para santri jadi santri yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya. Jangan santri hanya pindah makan doang. Bela, mana Bela? Ya. Lah iya kudu terus aneh tuh. Lu yang paling tua di sini bukan nyontoin yang bener. Ya enggak? Ngaji kalau enggak di WA dulu ya enggak? Kalau enggak disamperin sama Desti enggak turun kali tadi. Ini berbahaya ini. Lah iya kan? Nah, itu kaitannya fastabikul khairat. Kata Sayyidina Umar. Wa qala Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini orang yang paling paham di antara ilmu Al-Quran itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yambaghi li sahibil Qur'ani ay ya'rifa bilailihi idzin nasu naimun. Nah, ini perhatikan, ini perintah buat kita semua termasuk buat saya. Yambaghi seyogyanya li sahibil Qur'ani, bagi orang yang mempunyai Al-Quran. Maksudnya mempunyai Al-Quran itu bukan hanya memiliki, tapi dia belajar membaca, belajar memahami, dan belajar mengamalkan. Itu yang dimaksud sahibul Quran. Seyogianya bagi orang yang mempunyai Al-Quran, kaitannya dia belajar membacanya, belajar memahaminya, dan belajar mengamalkannya. Ayya'rifa, bahwa ia ma'rifat, mengetahui, mengenal siapa sahibul Quran bilailihi, di dalam waktunya sahibul Quran. Idzin nasu, ketika bermula manusia itu naimuna, orang-orang yang sedang tidur. Saat malam orang-orang pada tidur, kita paham Al-Quran. Jangan tidur mulu. Walaupun tidur itu lebih baik daripada berbuat maksiat. Kan itu begitu. Namun kalau dibanding tidur ini nggak ada fungsinya. Maksudnya nggak ada nggak ada amalan positif yang bisa kita torehkan. Tetap lebih baik kita membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Umpamanya secara berkala kita memahami Al-Fatihah aja lah. Mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awudz. Makna ta'awudz ini apa? Kemudian bismillahirrahmanirrahim, kan satu ayat itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu adalah puncak segala doa. Doa apapun pasti diawali alhamdulillah, ditutup juga dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Orang itu udah memahami alhamdulillahi rabbil alamin, lah kok nggak pandai bersyukur, ribet.
Itu supaya kita bisa menyatu dengan Al-Quran. Nggak usah ribet-ribet. Dalam arti terlalu rumit. Sedikit yang kita pahami. Fatihah aja lah. Udahlah ngaji Al-Fatihah aja. Belum tentu 10 tahun kita selesai kok. Al-Fatihah tok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan panjang kalau dibahas. Kata Allah ketika ada seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi. Kan gitu. Begitu membaca Ar-Rahmanir-Rahim majjadani abdi. Begitu membaca Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin sana bi abdi. Hambaku juga memujiku. Itu panjang kalau dikupas. Al-Fatihah aja subhanallah. Kalau kita mau menjiwai betul-betul, apalagi mau riyadhah. Ini bagi santri biar gak makan mulu ya kan. Ada riyadhahnya Al-Fatihah. Fatihah dipuasain 7 hari. Niat muasai Al-Fatihah aja. Bismillah aja. Dulu saya sebagai santri itu 786 kali. Itu tiap malam dibaca wirid Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk membangun hafalan ya. Kasih di depannya air segelas. Kalau bisa, kalau pas enggak puasa, air itu diembunin. Maksudnya biar kena embun, tapi hati-hati kalau musim hujan. Kan gitu, kan dulu pernah saya sampaikan. Minum ketika matahari terbit. Itu bacanya ini ya Fatihah lah kepada Nabi Abdul Qadir ya kan. Baru wiridan Bismillahirrahmanirrahim. 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 786 kali. Nanti coba kalian ngapalin Jurumiyah, ngapalin Sorob, ngapalin Alfiyah kalau nggak dikasih kemudahan oleh Allah, ditutup. Kalau nguap, nah begitu. Ngantuk mulu kalau siang suruh tidur nggak mau ya. Ayo, masa jagoan ngantuk mulu. Ini Andre sama Adi ada bapaknya nggak ngantuk nih. Biasanya langgaran nih baca-baca dia. Nah ini penting. Kaitannya kita riyadhah tadi. Maka malamnya pun ibaratnya kita membaca Al-Quran. Kita termasuk sohibul Quran. Diisi kegiatan yang positif. Minimal ada waktu 10 menit lah. Duduk sebentar. Tawajuh ngadep. Ya kan? Ngadep kepada Sang Pencipta. Sholat dulu 2 rakaat. Mengeningkan cipta aja lah. Ya Allah. Kita hidup ngapain ya? Kan gitu. Terus muhasabah. Bahkan selesai itu sambil apa namanya berbaring kita muhasabah. Dari bangun tidur sampai mau tidur, dosa yang telah kita lakukan dengan amal kebaikan yang telah kita lakukan ini banyakkan mana. Udah gitu aja. Itu nanti akan mengarahkan, membimbing kepada kita supaya kita menjadi baik. Oh ternyata kok banyak kesalahan yang kita lakukan. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya enggak? Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kan itu. Lah kok banyak amal soleh kita muji kepada Allah. Alhamdulillah saya masih bisa menjaga amanah. Badan kita, mulut kita, tangan kita, telinga kita, semua itu kan amanah. Oh ternyata kita masih bisa memerankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan. Lah kita bersyukur. Lah jangan malah ngagul. Kan gitu. Lu ngantuk mulu ngapa sih? Oh, semalam tahajud 2 jam. Wiridan baca Quran enggak makanya saya ngantuk. Alah angel. Lah iya kan? Nah, kalau itu yang terjadi maka di sini penting. Itu waktu malamnya. Harus dipergunakan siapapun kita. Mau santri, mau kiai, mau siapapun pokoknya. Nah itu namanya sahibul Quran. Orang yang membaca
Al-Quran. Nah ini termasuk Hufat ya kan, pada tahu kan, putranya Ustadz Anam. Ya kan kalian tahu umur 7 tahun. Maka pentingnya kalian itu, kenapa saya jarang ngimamin, saya cenderung saya suruh kalian. Kan bangun mental penting. Lah itu di rombongannya Hufat di Kudus, di Ambu. Itu dia menjadi imam. Loh, imam di antara para santri. Loh, yang lain masih pada ngapalin juz amma. Hufat sudah langsung ngapalin Al-Baqarah. Artinya enggak sembarangan, enggak main-main. Kan gitu. Nah, jadilah manusia yang seperti itu gitu loh. Walaupun ibaratnya di Al-Aziz ya begini adanya, tapi kalian tetap harus bisa dibanggakan di antara pesantren-pesantren yang ada. Jadi enggak dipandang sebelah mata. Kalau kampean memandangin sebelah mata, PC sampean. Loh iya apa enggak? Mandangin sebelah mata begini kan PC ya. Makanya mandang dengan kacamata, dengan mata kedua mata gitu loh maksudnya. Aku dulu tekun. Al, ini denger gak? Apa? Orang belum apa-apa udah main kocekan pakai, iya kan? Giliran melek usil, giliran diusilin nangis. Nah itu. Ya, enggak Pak, enggak salah maksudnya. Lah iya kan? Nah itu penting. Wa binaharihi idzin nasu mufritun. Wa binaharihi, dan dengan waktu siangnya sahibul Quran, idzin nasu ketika bermula manusia itu mufrituna melampaui batas. Tadi kan waktu malam. Waktu malam tetap kita jaga dengan ibadah. Di waktu siang orang mungkin pada melampaui batas dengan perbuatan maksiat, dengan ini lalai dan lain sebagainya. Kita yang mengerti Al-Quran ya tetap aja harus menjaga hak-haknya. Buktinya kan Eger tadi bakar sampah doang kan, nggak hidup lu sama God. Lah ya, saya barusan nerima tamu itu tadi yang ada santri baru itu kan, besok tadi baru assalamualaikum, lah besok waalaikumsalam, lah kan begitu kan, besok dianterin kan gitu. Lah pulang dari sini kan saya masih sempetin, kan gitu. Dalam arti waktu siang sekalipun ini untuk santri semua. Untuk lingkungannya sendiri harus dijaga supaya maslahat manfaat untuk manusia apa. Perempuan juga sama, jangan lewat aja God ketahuan mampet di depannya Pak Kino ya, Lia itu ngerti, diantepin udah tinggal bersihin aja. Ini yang dimaksud wabinahari idzin nasu mufritun. Jangan mainan mulu. Ramli denger nih, habis ini ribut sama itu ya, nanti nangis ya, dua-duanya nangis ya sama alama bokok itu. Wah keren ya, tanggung kalau saya bilang mah, saya kasih pendungan atau ayo main toyak sekalian. Lah iya kan, la ilaha illallah. Nah ini harus diperhatikan. Wa bi husnihi idzin nasu yafrahun. Wa bi husnihi, dan dengan risau ya, itu sedih ya. Itu bisa kita artikan risau. Risaunya sahibul Quran, idzin nasu yafrahun, ketika bermula manusia itu yafrahuna pada bersenang-senang. Orang mungkin masyarakat secara umum senang, wah happy, asik, apalagi pandemi sudah menjadi endemi, wah pada akhirnya bebas kan gitu. Nggak bisa orang yang memperhatikan Al-Quran itu tetap membangun risau. Nah, kemarin mungkin bapak-bapak tahu, saya tuh lagi ngerayu Mbak Jenal sebenarnya kan gitu, supaya cepat dijadikan. Dan memang saya dorong support powerful walaupun sebatas mulut, biar ada yang mungkin. Memang selalu saya support terus. Nah tujuannya apa? Karena saat ini tuh udah sulit.
Ini yang kejaring sama Al-Aziz berapa orang? Santri-santri yang terdampar di Al-Aziz berapa orang? Itu masih banyak sekali santri-santri atau orang-orang di luaran yang nggak kejaring di majelis ilmu. Maka semakin dibanyakin majelis ilmu, bukan banyakin masjid loh. Masjid itu lumbung, majelis ilmu itu sawah. Bagaimana mau ngisi lumbung kalau sawahnya nggak ada? Bagaimana mau meramaikan masjid musola yang ada kalau yang ngaji seperti ini nggak ada? Justru sekarang banyak orang yang berlomba-lomba mendirikan lumbung, tapi sedikit sekali yang malah mendirikan sawah. Majelis ilmu lah yang diperbanyak, karena masjid nanti yang memakmurkan ya sawah-sawah ini, nanam tanaman-tanaman ini. Kan rame. Coba kalau bapak-bapak ada yang ke Pamahan, sini seberang ada masjid, DKM-nya berhenti dari DKM karena udah apa namanya nggak jadi ketua DKM, bangun masjid lagi. Wow, keren kan gitu kan? Lah mungkin enak kali megang masjid, saya megangin mulu Al-Aziz biasa-biasa aja kan gitu kan? Ini masalah yang luar biasa sebenarnya. Maka yang dimaksud itu wabi husnihi idina suyafrohun, membangun risau. Maksud membangun risau bagaimana? Kalau para asatid, para orang yang ngerti ilmu agama, orang yang paham akan Al-Quran, nggak membangun risau. Kalau saya sudah mati, kalau kita sudah mati, nanti bagaimana generasi berikutnya? Ini maksudnya bangun risau. Maka yang terjadi adalah dakwah dalam kengawuran. Tapi kalau kita bangun risau, loh bagaimana anak-anak kualitasnya bagaimana? Kadang-kadang kan pada ini kemarin rame santunan yatim, seolah-olah nyantunin yatim itu dikasih duit, dibuat senang dia secara materi, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau yatim ini diarahkan bagaimana pendidikannya, bagaimana ngajinya, supaya yatim itu pun ingat jasa-jasa bapaknya di alam kubur. Kan gitu. Yatim ini mau mendoakan orang tuanya. Loh ini enggak kalah hebat. Nah, orang sekarang terobsesi namanya santunan yatim, ya ini iya bagus, enggak salah itu. Tapi bagaimana ibaratnya santunan itu bisa bersifat menunjang karir ke masa depannya anak itu sendiri, yaitu pendidikannya diperhatikan. Nah kalau yatim yang disantuni, kemudian pendidikannya nggak diperhatikan, ngajinya nggak diperhatikan, lah nanti ujung-ujungnya yang terjadi ya yatim yang sebenarnya. Apa itu yatim yang sebenarnya? Kan ada syair itu, laisal yatimul ladzi qad mata walid. Apa kalau pada? Ini gua tulis tuh. Ini aja dekatan. Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Tuh kan keren. Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu. Sejatinya yatim itu bukan hanya orang yang bapaknya mati, tapi innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Sejatinya yatim dalam arti yatim ilmu pengetahuan ya, itu adalah orang yang yatim ilmu. Maksudnya yatim ilmu tidak berilmu wal adabi, dan dia tidak punya adab. Nah ini harus dibangun risau, dibangun galau, tapi galau kaitannya agama. Wabi bukaihi, dan dengan nangisnya sahibul Quran, idin nasu yadhakun, ketika bermula umat manusia itu yadhakuna nangis siapa nas, yadhakunya tertawa siapa nas. Sahibul Quran
harus bisa nangis batin paling tidak. Ini sebagai tanggung jawab rohani. Ketika orang pada bersenang, berpesta pora, bersorak ria, maka dia harus bisa membangun nilai-nilai yaitu tadi kesedihan, keresahan. Wa bisamtihi idzin nasu yahudun, dan dengan diamnya sahibul Quran idzin nasu ketika bermula umat manusia yahuduna itu menyelam dalam kemaksiatan siapa nas. Awas, yahuduna itu menyelam maksudnya melakukan perbuatan. Saya itu gigi udah pada mulai otek omong ya. Jadi kalau ngomong sering keserimpet gitu loh. Ketika manusia ini pada tenggelam dalam kemaksiatan, kelalaian, kealpaan dan lain sebagainya. Wa bi khusyu'ihi, dan dengan khusyuknya sahibul Quran idzin nasu yahtaluna, ketika bermula umat manusia itu yahtaluna, sombong siapa nas. Sekarang orang pada kena Covid. Wah, saya mah udah aman. Emang apa? Wah, fisik kita kuat. Udah dipakesin. Ya. Harusnya tawadhu dia. Syukur alhamdulillah. Ente diselamatkan oleh Allah. Enggak terkena Covid, enggak sampai meninggal lah. Jangan malah yang dilakukan adalah bentuk kecongkakan dengan kesombongan. Lu mah cemen, dibang gitu aja udah tepar dan lain sebagainya. Nah itu maksudnya wa bi khusyu'ihi idzin nasu yahtalun. Intaha, telah rampung, telah selesai apa ucapan Ibnu Mas'ud. Dikit lagi. Qultu, berpendapat siapa saya Habib Abdullah Al-Haddad, makna kalam Ibnu Mas'udin, bermula maknanya ucapan Ibnu Mas'ud, hada yaitu ini yang di atas barusan itu, annahu itu sesungguhnya kejadian yang bagi seyogianya apa ayyatamayyaza, apa bahwasanya tampil beda siapa sahibul Qur'ani, orang yang mempunyai Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, itu maknanya sahibul Quran, min ghairihi, dibanding lainnya sahibul Quran, min amatin nasi, dari umumnya manusia, biziyadati tasmiri, dengan tambahnya semangat. Tasmir itu semar itu loh ya. Semar itu kan ada yang mengatakan simar, itu kalau pakai sin. Tapi kalau simar pakai sin besar, itu maknanya adalah bangkit. Kalau bahasa Jawanya cancut taliwondo. Ngerti Mas Heri? Apa-apa? Yaitu ambil bagian, semangat fit ta'ati, dalam ta'at. Wa kasratil musara'ati, dan banyaknya bersegera, fil khairati, jangan ngantuk. Kalau fil khairati katanya ada yang bagi-bagi roti. Lah iya Kak. Fil khairati, di dalam amal-amal kebaikan. Mana ada tidur dia? Boko mana Boko? Tidur juga? Tepar juga dua-duanya? Masya Allah. Lah Boko kemana? Tidur juga? Udah keren lah. Lah iya kan? Wasiddatil ikhtirazi, dan sangat proteksi, menjaga minal ghaflati, dari kealpaan, kelalaian, ma'a mujanabatil lahwi, serta menjauhi lahwu, perbuatan yang sia-sia, wa kamalil khasyati, dan sempurnanya takut, wal khaufi, dan tegasnya takut, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Nah ini dikomentari oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkenaan dengan ucapan dawuhnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang di atas tadi. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, seyogianya orang yang mempunyai, mengamalkan Al-Quran itu harus tampil beda dibanding manusia biasa,
dengan cara ia bersemangat ziyadati tasmir fi taatillah. Dia taatnya kepada Allah harus tambah. Maka santri jangan malah kalah semangat ngajinya dengan orang yang gak ngaji. Belajarnya, deresnya, jaga kebersihannya, kerajinannya, itu harus mengalahkan orang-orang yang gak ngaji. Jangan malah santri ndablek, males, lelet, keset, apalagi kebluk, kedul, apalagi. Ngerti gak? Pada Saipul, ngerti? Lah iya, Ibrahim tuh anaknya Saipul, makanya manggilnya Saipul lah ya udah. Lah iya kan? Termasuk bersegera dalam amal baik. Ada kotoranmu di mana aja kotoran. Kalian jalan kok ada plastik, jangan cuek. Pungut, buang di tempat sampah. Kok ada botol aqua di got, pungut, buang di tempat sampah. Itu kan al-khairat, amal baik. Seolah-olah itu nggak dinilai oleh orang lain, tapi di mata Allah itu mempunyai penilaian tersendiri. Apalagi kalau air tergenang, itu nanti menimbulkan nyamuk Aedes aegypti, DBD. Kalau kita bisa membersihkan tadi, maka sama dengan kita menyelamatkan warga dari serangan DBD. Lah kalau kena DBD berapa duit biayanya? Andaikan bayar puluhan juta. Rumah sakit itu emang enak? Kagak enak Pak, dikasih ada AC-nya. Coba aja. Itu maksudnya. Wasiddatil ihtiras minal ghaflah ma'a mujanabatil lahwi. Orang yang membaca Al-Quran itu siddatul ihtiras. Proteksinya sangat dari perbuatan yang lalai. Lagi nyanyi. Lu suka lagu apa pada? Lagu India. Wah nyanyi. Tum sa'aye si milik kita. La ilaha illallah. Gak usah jauh-jauh. Siapa ini? Aska itu loh. Ada ondel-ondel, udah langsung joget ya. Ya, bareng-bareng. Loh iya apa enggak Kong? Lah iya. Wah ilah. Kemarin waktu ada PMR, pengantar minum racun. Wah joget dia jingkrak. Pas ngeliatin saya di belakang saya, gitu. Nah itu dia lah. Nah, kita bukan ya pokoknya cerdas, dalam arti cerdas rohani loh ya. Di saat orang-orang lalai, justru kita harus ingat, ya memang harus tampil beda. Loh, itu berat Pak, lah emang dari dulu berat. Kan begitu. Maka memegang agama di akhir zaman itu kan seperti orang yang memegang bara. Ya kan? Al-mutamassik bidinillah fi akhir zaman kakobidil jamri. Orang megang bara in amsaka. Ya kan? Kita pegang akhrokot, membakar dia. Wa in wadu'ah tofiat. Kok bara tadi kita letakkan di tanah atau di pasir, ya mati baranya. Lah terus bagaimana? Ya harus sakti yang megang agama. Lu saktinya bagaimana Pak? Nggak mempan dibacok atau dibacok ngebul? Pak Supri lagi ngerokok. Dibacok ngebul. Ya ngebul asap rokoknya. Lah kan begitu kan? Itu bukan orang sakti. Orang Nabi aja ketika hijrah dilempar batu berdarah apa bukan? Berdarah. Tujuan agama bukan sakti. Ingat-ingat. Maksudnya sakti dalam arti nggak mempan dibacok, bukan. Secara manusiawi, yang namanya manusia kena benda tajam, hukum adat ya terlalu. Tapi sakti yang sebenarnya, lah kan kemarin udah saya kasih tahu pada ilmunya siapa? Ilmunya Ki Dalang, Ki Ronggo Warsito. Masih ingat nggak Pak RT? Maka gamelan itu kalau minggu, kan tadi libur. Anak-anak nggak ada kegiatan, dilatih gamelan. Itu si Boko yang tidur itu
Itu seneng dia main gamelan. Nah, serius, apa itu kuncinya sakti? Nah ini. Yen sira pengen dadi satria kang sekti mandraguna. Lu paham gak? Alah. Ora deres tapak paluning pandhe sisaning gurindo. Pengen mabur kelap-kelip nyang kadang dewa. Oh, sira kudu wani ngeningake cipta anu tupi babana sanga manembah marang Sang Hyang Maha Agung. Agung lho Pak RT. Paham gak maksudnya? Yen sira pengen dadi satria kang sekti mandraguna. Tuh Fadilah, lu dulu pinter ceramah ya, bahasa Sunda siap mah. Ya kan? Kalau kamu pengen jadi sakti mandraguna, ora teras tapak paluning pandhe sisaning gurindo. Enggak teras tapak palu. Tapak palu itu apa? Ini besi. Ya kan? Ini palu. Digedikin. Ya senjata tajam lah. Tapak paluning pandhe sisaning gurindo. Sisanya gerenda. Senjata tajam itu kan biar tajam digerenda. Lah, yang tersisa apanya? Ya tajamnya ya senjatanya itu. Yang digerenda itu kan yang enggak rata. Loh, sisaning gurindo. Pengen mabur kelap-kelip nyang kadang dewa, tambahin. Pengen terbang ibaratnya kepada dewa bersama para malaikat. Tuh, maka sira kudu wani ngeningake cipta. Kalian syarat pertama harus mau mengheningkan cipta. Kan tiap harusnya upacara mengheningkan cipta mulai. Bukan begitu. Ini malah nunduk umat. Mengheningkan cipta yang dimaksud itu apa? Kita ingat diciptakan oleh Allah ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kan kita tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Lah mau sombong bagaimana? Fal yang duril insanu. Berapa berarti? 9. Itu dijaga. Itu kemarin ribut. Siapa yang ribut? Rizky sama siapa kemarin? Sama Patir. Lah kan gara-gara mulut makan. Ngatain ini mamanya anak kodok, ya anak orang anak kodok. Lah ya marah yang dikatain. Itu gara-gara salah apa? Mulut. Lah iya kan? Maka mulut, telinga, hidung, kemaluan 2 itu harus dijaga. Anutupi babono songo, yang terakhir baru manembah marang Sang Hyang Maha Agung, nembah kepada Allah yang Maha Agung. Sedikit lagi. Waqala Ibnu Mas'udin sebagai penutup, dan telah berkata siapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an aidan, nuzzilal Qur'anu liyu'mala bih. Diturunkan apa Al-Qur'an liyu'mala, supaya bahwa diamalkan apa bih dengan Al-Qur'an. Fatakhattum dirasatahu amalan. Maka jadikanlah kalian semua dirasatahu pada mempelajari Al-Quran amalan pada satu perbuatan. Kata Ibnu Mas'ud lagi, Quran ini diturunkan adalah untuk diamalkan, bukan untuk dilombakan, untuk tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Quran sampai tingkat internasional ya, dapat pahala umrah, ONH plus dan lain sebagainya. Tapi mengamalkan Al-Qur'annya kagak lah, repot. Maka jadikanlah dirosah. Dirosah ini kajian. Ya dikaji ya diamalkan. Itu adalah sebagai satu amal perbuatan. Oke ya. Insya Allah kita sambung besok. Oh, itu kiroannya yang benar. Itu halaman 6 berapa masih kalian? 46 masih. Oke, besok B. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifadis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.